Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat sebangsa setanah air yang kami banggakan. Syekh Mustafa Al-Ghalaini, seorang pepatah Arab, pernah berkata, "Syubhanal yaum rijalul ghad, inna fi yadikum amrul ummah wa fi aqdamikum hayataha." Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Sesungguhnya di tanganmu lah urusan suatu bangsa, dan dalam langkah muda tergantung masa depan bangsa. Sejarah telah mencatat dengan indah akan peran pemuda dalam merubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui karya monumentalnya, pemuda sanggup bersatu mengusir penjajah dengan sumpah pemudanya. Pemuda berani mengorbankan jiwa raganya demi kemerdekaan Indonesia. Bahkan mereka berani berkiprah nyata demi reformasi bangsanya. Maka pantas sang proklamator kemerdekaan Indonesia, Insinyur Soekarno, mengatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan membanggakan dunia." Santri merupakan bagian dari pemuda yang tidak boleh kita lupakan. Melalui resolusi jihad yang dicetuskan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, santri dapat menghadang gembolnya tentara kolonial Belanda ke negeri kita tercinta ini. Dalam catatan sejarah, sejak dahulu para santri rela mewakafkan hidupnya hanya demi untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI. Sebagaimana dikutip dari laman setkapgo.id, dengan cara mereka masing-masing, para santri bergabung dengan seluruh elemen bangsa untuk melawan penjajah, kemudian menyusun kekuatan dan mengatur strategi sehingga mengajarkan tentang arti kemerdekaan. Namun hadirin, dewasa ini permasalahan yang dihadapi pemuda dan santri sangatlah kompleks, terutama dalam konteks karakter building, yakni adanya arus materialisme dan hedonisme yang menyebabkan redupnya nasionalisme pemuda dan santri, sehingga menurunkan rasa persaudaraan dan semakin tajamnya individualisme. Ketidakmampuan para santri dan pemuda dalam menyesuaikan diri dengan peluang partisipasi politik yang semakin terbuka di era reformasi, sehingga menimbulkan tindakan kekerasan dan liberalisme. Banyaknya rintangan untuk menjadi pelaku ekonomi yang mandiri, sehingga menurunkan etos kerja para pemuda dan santri. Lalu, bagaimana jadinya jika pemuda dan santri yang akan menjadi penerus perjuangan suatu bangsa tidak lagi bisa diandalkan dalam membangun peradaban suatu bangsa? Dari adanya permasalahan tersebut, maka pada kesempatan yang insyaallah penuh dengan barakah ini, hati sanubari kami tergugah untuk menyampaikan syarahan Al-Quran
Ayat di atas diawali dengan ungkapan secara semantik. Kalimat tersebut mengandung huruf lam lil amr yang diikuti oleh fi'il mudhari yang merupakan silat amr atau perintah. Dalam kaidah usul fiqh dikatakan bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya suatu perintah menunjukkan kewajiban. Oleh karena itu, wajib bagi saya, saudara, dan kita semua untuk merasa takut jika meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Lemah apa yang patut kita takutkan, wahai hadirin? B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah ilmu, semangat tim, dan yang paling harus kita hindari ialah lemah harta. Jika 5 kelemahan tersebut sudah melekat pada diri seorang santri sebagai generasi muda bangsa Indonesia, maka santri tak akan lagi menjadi pelopor kemajuan, akan tetapi sebagai virus yang menghambat kemajuan dan menjadi penyebab kemerosotan suatu peradaban. Rasulullah telah mengingatkan agar kita para santri sebagai generasi muda bangsa untuk mempergunakan syababika qabla haramika. Pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Oleh karena pentingnya peran santri dalam membangun peradaban suatu negeri, maka sudah selayaknya bagi kita para santri untuk selalu tampil di garda terdepan dan mempunyai 3 bekal sebagai
pastinya bahwa para santri dan pemuda Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab dalam melancarkan atau melaksanakan berbagai macam pembangunan nasional maupun daerah. Yang ketiga, agent of modernization, artinya bahwa para pemuda dan santri harus memiliki kemampuan dalam menganalisa perubahan zaman yang pastinya memberi pengaruh terhadap bangsa Indonesia, sehingga mereka dapat memilah dan memilih mana yang harus dirubah dan mana yang harus dipertahankan. Hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan, berbicara semangat seorang pemuda, Al-Quran telah mengisahkan betapa semangatnya jiwa pemuda yang bernama Musa yang dikisahkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 60 berikut ini. Wa Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan selama bertahun-tahun." Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dalam Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir jilid kedua halaman 338, Imam Ali As-Sabuni mengatakan bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang semangat seorang pemuda yang bernama Musa dalam melakukan rihlah ke pertemuan dua lautan yang oleh Imam Qatada disebut sebagai Laut Faris dan Rum. Menurut Ibnu Abbas, pemuda yang bernama Musa tersebut melakukan perjalanan selama 1 tahun hanya untuk menemui seorang alim untuk menimba ilmu darinya. Oleh karena itu, wajib bagi pemuda, khususnya para santri, untuk selalu bergandengan tangan dan membiarkan kaki pada pemihapan untuk berjuang bersama majukan peradaban Dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berkemajuan serta berdaulat di tingkat internasional. Hadirin wal hadirat sebangsa setanah air yang berbahagia, dari berbagai penjelasan tersebut dapat kita tarik benang merahnya bahwa pertama, santri merupakan aset berharga yang akan menjadi pemimpin suatu bangsa. Yang kedua, santri harus selalu tampil di garda terdepan untuk menjadi pusat dari kemajuan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, santri harus memiliki semangat yang tinggi dan tidak boleh menyerah sebelum keinginannya tercapai. Wahai para kaum muda di tanganmu nasib bangsa, jaga dan rawatlah dengan jiwa raga agar bangsa tetap jaya bermartabat di dunia serta berdaulat sepanjang masa
dan kekhilafan